Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam Sermon Today, dan puji nama Tuhan bahwa kekuatan dan kesehatan Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita, dan kita percaya berkat-berkat Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Pertolongan dan pelindungannya selalu kita rasakan dalam setiap kehidupan kita, baik secara pribadi bahkan dalam keluarga kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya mengambil satu tema dengan judul mencari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, sering kita mengakui dengan jujur bahwa seringkali dalam hidup kita, seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan. Ya, dimana kita sering menjadikan Tuhan bukan yang utama dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi dengan kata lain, bukan Tuhan yang mendominasi kehidupan kita dalam kita mencari Tuhan, tetapi justru sebaliknya, bahwa kehidupan kita dan hati kita hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Itu yang sering terjadi, saudara yang terkasih. Dan hal yang menyenangkan hidup kita secara duniawi, yang bisa kita lihat oleh mata, yang bisa kita rasakan, serta bisa kita jumpai di setiap hari. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin seringkali kita tidak sadari, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, hal inilah yang membuat ruang hati dan pikiran kita belumlah menjadi 100% menjadi sebuah ruang yang maha kudus atau ruang khusus yang hanya didominasi oleh Tuhan. Kadangkala kita sibuk dengan hal-hal yang mendatangkan pengakuan, hal-hal yang mendatangkan pujian, hal-hal yang mendatangkan kehormatan duniawi, yang begitu banyak hal-hal yang lain yang bisa saja memalingkan hati dan pikiran kita dari tujuan Allah bagi kita. Nah, inilah, saudaraku yang terkasih, hal inilah yang masih sering menguasai kehidupan anak-anak Tuhan di masa kini, dan sering kita tidak sadari. Justru itu terjadi dalam setiap hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini seringkali hanya bisa kita buktikan pada saat kita lahir baru, ya. Pada saat kita bertobat, yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seringkali kita memiliki prinsip hidup dan moto hidup yang mungkin yang radikal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kata-kata ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan tersimpan dalam hidup kita tentang firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6 ini. Sering di awal-awal kehidupan kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak hal-hal yang bisa memalingkan hidup kita. Tetapi Tuhan mau, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haus dan lapar akan Tuhan seumpama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekelompok binatang, ya. Sekelompok binatang yang mengalami kehausan. Lalu kemudian tentunya sekelompok binatang itu dia berusaha untuk mencari sejauh mungkin melalui perjalanan yang panjang, melalui hutan atau mungkin melalui padang pasir dan sebagainya, untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, yaitu air, karena mereka mengalami kehausan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya air, tetapi juga bisa makanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat mereka dalam keadaan lapar, mereka akan mencari, berusaha sedemikian rupa, melintasi hutan, melintasi mungkin padang pasir atau padang gurun, saudara yang terkasih, untuk mencari makanan, untuk mencari rumput, untuk dapat mengenyangkan perutnya. Kenapa, saudara? Karena pada saat mereka kelaparan dan mereka hanya berdiam diri saja, maka binatang itu akan mati. Nah, demikian gambaran ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk senantiasa mencari Tuhan, kita harus haus dan lapar akan Tuhan, ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan.
Sehingga dengan demikian saudara kita menyadari bahwa jika kita haus akan dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berusaha untuk terus mencari Tuhan. Kita untuk berusaha untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena kita pada saat kita mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang. Amin saudara. Pada saat kita bersekutu bersama dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, dengan satu kerinduan bahwa kita mau berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesaya katakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaannya saudara, apakah kapan Tuhan tidak bisa ditemui? Ya, kapan Tuhan dekat dengan kita? Tidak saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan itu selalu ada dalam setiap hidup kita, Tuhan itu selalu bersedia dan siap untuk kita temui dalam hidup kita. Tetapi pribadi kita, saya dan saudara, seringkali terbatas dalam hidup kita untuk menemui Tuhan. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan, kita sudah mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Misalnya kita telah dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan yang kita tidak haus dan lapar akan Tuhan, lalu kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Misalnya si A, dia adalah seorang pribadi yang tidak takut Tuhan, dia tidak memiliki kehausan lapar akan Tuhan, dia tidak memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, lalu kemudian akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk merubah hidupnya saudara, inilah yang dikatakan tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena hidupnya telah berakhir. Selama kita masih hidup saudara, selama kita masih ada kesempatan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus lakukan apa yang dikatakan oleh saya. Kita selalu harus mencari Tuhan. Seperti binatang tadi haus dan lapar akan air dan makanan saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup kita, mungkin ada tantangan dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita, kita tetap memiliki yang namanya kerinduan untuk datang bersama dengan kita. Karena apa saudara? Kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Hidup kita ini tidak ada sesuatu yang kita bisa andalkan dalam hidup kita selain Tuhan yang kita andalkan, sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan saudara, dipastikan adalah orang yang akan kuat senantiasa dalam Tuhan. Orang yang senantiasa mencari Tuhan, orang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan atau firman Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, apapun yang mereka alami. Tidak ada janji Tuhan bahwa orang yang haus akan firman Tuhan, orang yang lapar akan firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan selalu berjalan mulus. Tidak saudara. Tetapi orang yang haus akan firman Tuhan, orang yang lapar akan firman Tuhan, yang selalu merindukan akan Tuhan saudara, walaupun ada tantangan, dia akan tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, pada saat ini saudara, saya mau katakan bahwa orang yang senantiasa mencari Tuhan akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak pernah mencari Tuhan selama hidupnya saudara, orang yang tidak merindukan Tuhan selama hidupnya, pada akhir hidupnya dipastikan bahwa dia akan terbuang dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan, pada saat ini saudara, mari kita mau memiliki yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita memiliki yang namanya kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Walaupun banyak kesibukan-kesibukan kita, walaupun banyak hal-hal mungkin yang bisa menyita waktu kita, tetapi kita tetap memiliki yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Kita tetap memiliki yang namanya kerinduan, yang namanya rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kiranya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan, yang tetap berfokus kepada Tuhan, yang menjadikan hidup kita didominasi oleh Tuhan sepenuhnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan,
Bagaimana kami harus menjadi pribadi yang selalu mencari akan Tuhan, selalu merasakan haus dan lapar akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu merindukan akan Engkau Tuhan, selalu merindukan persekutuan bersama dengan Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi tantangan persoalan dalam hidup kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan senantiasa kuat, kokoh di dalam Engkau, dan kami selalu memuji mengagungkan Tuhan karena kami selalu ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa terlibat dalam program ini Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi seluruh pendengar kami Tuhan pada saat ini, Engkau berkati mereka, sempurnakan Tuhan kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan akan menyempurnakannya bagi setiap kehidupan kami, bahkan seluruh pendengar kami yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.